Halo, selamat malam para kalong malam. Pertama-tama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel ini. Di kesempatan kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah mistis nyata seputaran bekas bangunan kosku tempo hari. Ngomongin soal cerita horor, lengkap dengan sensasinya yang bikin merinding, meskipun membuat tangkuk merinding bergidik, cerita horor memberikan magnet tersendiri bagi orang yang menyimaknya. Sensasi tegang ketika membaca dan menonton video horor menimbulkan rasa tegang, takut, penasaran yang bercampur menjadi satu. Apalagi jika cerita tersebut bukan cerita fiksi, namun berdasarkan kisah nyata yang dialami seseorang. Sesuai dengan tujuan channel kami yang hanya menyajikan cerita nyata yang dialami narasumber tanpa dilebih-lebihkan. Seperti biasa, cerita ini berdasarkan pengalaman nyata, namun unsur tempat dan sebagian nama saya samarkan karena memang tidak boleh digamblangkan demi menghargai privasi. Semoga kisah mistis ini bisa menghibur kalian ya. Di cerita kali ini, yang mana menjadi korban gangguan supranatural ya tidak lain tidak bukan adalah narasumber kami yang menjadi subjek utama cerita di playlist Tinggal di Kos Horor ini. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Wira, lelaki biasa-biasa saja yang mengadu nasib di kota Jakarta. Aku tidak memiliki kemampuan supranatural ataupun indera keenam. Jika kalian ingin mengetahui pengalamanku, mungkin kalian bisa menonton kisahku yang ada di awal episode playlist ini. Pada akhirnya, takdir tidak mengenal kata andai. Sesuatu yang telah digariskan sudah pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Mungkin sudah suratan takdir, aku harus berurusan dengan yang namanya hal-hal supranatural. Ada banyak pengalaman mistis yang aku alami. Namun, aku akan menyelesaikan kisahku selama tinggal di kos yang menjadi istana jin ini. Pernah suatu hari, ayahku datang ke Jakarta karena ada suatu urusan beberapa hari di ibu kota ini. Untuk menghemat biaya, ayahku menginap di kamar kosku. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal dan kalian dapat melihat denah kamarku. Singkat cerita, ayahku datang di kosku menjelang pukul 2 subuh. Waktu itu, aku dan adikku sudah tertidur. Namun, pintu kamar tidak aku kunci. Aku juga sudah titip pesan ke penjaga kos kalau ayahku akan datang malam tersebut. Sehingga, ayah dapat langsung masuk menuju kamar kosku. Nah, keesokan paginya sekitar pukul 7 pagi, ayahku ternyata sudah bangun dari tidurnya. Waktu itu, ayahku tidur di kasurku, sedangkan aku tidur di lantai menggunakan kasur lipat. Waktu itu, aku tidur di samping kasur adikku. Di pagi itu, ayahku berkomentar mengenai kondisi bangunan kosku, khususnya kamarku. Menurut dia, kamarku ini terasa pengap dan sumpek. Selain itu, menurut dia, sirkulasi udara di kamarku tidak bagus karena berada di paling ujung. Beliau bercerita bahwa semalam saat beliau tiba di kos, beliau sempat bertemu perempuan tua kurus memakai kebaya di dekat tangga menuju ke lantai 2. Beliau sempat bertanya ke si ibu tersebut perihal lokasi kamarku. Nah, si ibu tua tersebut tidak membalas pertanyaan ayahku. Namun si ibu tua ini hanya menunjuk dengan jari ke arah kamarku dengan wajah tanpa ekspresi. Macet hatiku saat mendengar cerita ayahku. Soalnya setauku di sini nggak ada ibu-ibu tua, apalagi memakai kebaya. Tapi aku mencoba berpikir positif, mungkin saja ibu tersebut juga salah satu kerabat penghuni kos yang nginap di situ. Aku pun menggali lebih jauh perihal sosok nenek berkebaya ini ke ayahku. Menurut penuturannya, sosok nenek tersebut agak kurus langsing dengan perawaan umur sekitar 70-an.
Nenek tersebut saat ditemui ayahku sedang duduk membelakangi ayahku. Kalian bisa lihat lokasi sosok nenek tersebut di denah di akhir episode ini. Nenek tersebut terlihat sedang menyisir rambut panjangnya yang sudah beruban. Rambutnya panjang agak bergelombang sampai sepinggang. Malahan, ayahku menganggap kalau nenek tersebut merupakan salah satu pembantu kos. Jadinya, dia tidak ada rasa curiga apa-apa. Aku pun diam saja mendengar cerita ayahku. Nah, singkat cerita, aku pamit ke ayahku untuk berangkat kerja dan meninggalkan dia bersama adikku yang sedang mandi. Saat di parkiran motor, aku bertemu mas penjaga kos dan menanyakan perihal sosok nenek yang dilihat ayahku. Menurut dia, tidak ada sosok nenek yang sedang menginap di kos. Namun, dia mengakui kalau semalam dialah yang membukakan pintu pagar untuk ayahku. Hanya saja, dia tidak mengantar ayahku masuk ke dalam. Hanya sekadar menyuruh ayah untuk masuk, setelah ketemu tangga langsung naik. Lah, pertanyaan yang muncul di benakku, itu sosok yang dilihat ayahku itu apa? Apakah salah satu dedemit penghuni rumah tersebut? Karena baru kali ini aku mendengar cerita perihal nenek-nenek. Bahkan penjaga pos pun selama dia tinggal di sana tidak ada pernah cerita mengenai sosok nenek ini. Bahkan anak penghuni lain pun tidak ada yang cerita. Cerita yang dialami ayahku tidak sampai sini saja. Malamnya saat aku pulang kantor, sudah ada ayahku di dalam kamar. Beliau saat itu sedang bersih-bersih kamarku. Tanpa teteng aling-aling, ayahku ngomong ke aku, "Kamar kamu harus rajin dibersihin dong." Saya tahu namanya bujangan, kamar umumnya berantakan. Itu tadi siang setelah ayah selesai ketemu orang jam 2-an, ayah balik lagi ke kamar dan sempat ketiduran. Ayahku melanjutkan ceritanya. Tadi ayah bertemu danyang di kamar ini. Buat kalian yang tidak tahu arti danyang, danyang adalah dalam kebudayaan Jawa, roh halus yang melindungi suatu tempat atau wilayah seperti pohon, gunung, mata air, desa, mata angin, atau bukit. Danyang dipercaya menetap pada suatu tempat. Aku pun pura-pura kaget dan bilang, "Masa sih? Nggak percaya, lagi ngelidur kali." Ayahku menjawab, "Betulan di, sumpah. Kalau sampai bohong, ayah siap digangguin oleh danyang di sini. Kalau perlu sekarang ini juga, ayah siap ketemu danyangnya kalau bohong." Ayahku itu bukan tipe orang yang gampang mengucapkan sumpah. Aku pun mulai percaya omongan ayahku. Beliau bercerita bahwasannya beliau ini sempat ketiduran tadi siang. Di dalam mimpinya, beliau berada di dalam kamar kos ini. Namun saat itu beliau tidak sadar kalau beliau ini sudah dalam kondisi tertidur. Nah, di dalam mimpinya, ayahku sedang menonton video di HP. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara gebrakan pintu yang keras. Saking penasaran dengan suara itu, ayahku pun tanpa curiga membuka pintu kamar. Ternyata di depan pintu kamar berdiri 3 sosok kuntilanak yang gak karuan mukanya sedang melotot ke ayahku. Di belakang ketiga sosok tersebut berdiri sosok perempuan yang bentuknya jauh berbeda dengan sosok kuntilanak yang buruk rupa ini. Sosok tersebut dideskripsikan ayahku adalah sosok wanita yang cantik memakai gaun seperti daster berenda putih. Namun anehnya ayahku lupa bagaimana wajahnya. Pokoknya yang dia ingat, wanita ini cantik. Sosok wanita cantik tersebut meminta ayahku untuk membuka ikatan yang membelenggu kamar ini. Hal ini disebabkan karena 1. Kamar ini sejatinya adalah milik 3 sosok kuntilanak ini. 2. Di dekat kasur adikku, kalian nanti juga bisa melihat denah yang ada di akhir video, merupakan gerbang gaib atau lubang gaib menuju alam mereka. Ayahku sempat menoleh ke arah yang ditunjuk oleh wanita cantik tersebut. Oh alah, ternyata pintu gaib yang dimaksud menurut penglihatan ayahku merupakan lubang kecil mirip gua setinggi 1 meteran.
Yang bikin heran, kok tiba-tiba ada lubang hitam di tembok kamarku. Nah, si ketiga kuntilanak ini rupanya adalah penjaga gerbang gaib tersebut. Pantesan, aku tuh sering terbangun dari tidur pas malam dan merasa seperti ada yang menatap ke arahku dari lokasi yang menurut kata ayahku merupakan pintu gaib. Sosok wanita cantik ini berpesan agar segera melepas ikatan yang ada. Jikalau tidak, maka penghuni kamar ini akan mendapat musibah. Musibah seperti apa? Nanti akan aku ceritakan. Tidak tahu bagaimana ceritanya, ayahku terbangun dari mimpinya dan badan dia sudah berkeringat basah semua. Dia pun memandangi sekeliling kamarku, makanya dia pun berinisiatif merapikan kamarku karena menurutnya kamar yang bersih dan sirkulasi udara yang bagus akan membuat hantu tidak betah lama-lama di dalam. Dia juga menanyakan masalah ikatan yang dimaksud. Aku sendiri malah nggak tahu ada ikatan. Nantinya akan aku ceritakan ikatan yang dimaksud, karena si penjaga pos akan cerita masalah ikatan ini. Singkat cerita, ayahku hanya tinggal di kosan selama 3 hari. Lalu dia kembali ke kampung. Di hari terakhirnya di kosan, dia hanya berpesan untuk segera pindah mencari tempat lain, karena menurutnya bangunan ini awalnya pengap dan suram. Nah, seminggu setelah ayahku pulang, adikku mengalami gatal-gatal di kulitnya. Awalnya gatal-gatal biasa, lama-lama menjalar sekitaran pinggang hingga paha. Gatal-gatal tersebut meninggalkan luka mirip eksim. Sampai-sampai adikku pergi ke dokter kulit namun tidak sembuh secara signifikan. Seingatku ada kali hampir 2 bulanan, waktu itu dokter mendiagnosa alergi. Nah, aku sendiri belum kena apa-apa, namun bencana yang menimpa aku datang saat menjelang bulan puasa 2019, tepatnya 1 bulan setelah ayahku pulang. Aku saat itu bermimpi buruk dan terkena penyakit mirip gejala antara tipes atau demam berdarah. Cerita lengkap mengenai pengalamanku sakit misterius ini akan aku ceritakan di lain episode, karena ceritanya mirip dengan teman kantorku yang terkena kiriman santet. Soalnya mimpi yang aku alami dan dia sama persis. Entah emang ini musibah kiriman dari penunggu rumah atau kiriman santet. Saat aku mengalami sakit tidak jelas hampir 3 minggu tidak sembuh-sembuh, aku mengalami peristiwa yang mana nyaris membuat aku kehilangan nyawa. Akibat peristiwa ini akan merubah hidupku kelak. Oke, sekian dulu cerita di hari ini. Akan aku lanjutkan cerita ini di episode selanjutnya.